Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya kita semua berada dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Kita tiba lagi di hari Minggu kita tuh untuk beribadah bersama tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami menyampaikan bahwa ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrikus Nayuf. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Syukur kepada Allah. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari sekalian, nats yang membimbing kita pada kebaktian kita saat ini terbaca di dalam Ulangan pasal 9 ayat yang kelima. Nats pembimbing Ulangan pasal 9 ayat yang kelima yang menyatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mengaminkan nats pembimbing dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa, dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang selalu berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, sebagai hamba Yesus Kristus,
Kami menyampaikan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sebagai berita pengampunan dosa. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Kita kembali mengaminkan pengampunan ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 46 ayat yang pertama. Saudara-saudara sekalian, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Hukum Allah terbaca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, kita mengaminkan hukum Allah dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 434 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian ini. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan menghimpunkan kami di dalam suasana kebersamaan kami, baik di rumah maupun di berbagai tempat. Berkenanlah ya Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bunyinya demikian. Dengarlah hai orang Israel,
engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu negeri yang baik ini untuk diduduki sesungguhnya engkau bangsa-bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini adalah hanya anugerah ketika bersama Allah. Hanya anugerah ketika bersama Allah. Tema ini terinspirasi atau terangkat dari Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan konteks pasal 9 secara khusus pada ayat 1 hingga ayat yang ke-6, kita melihat bahwa ada persiapan yang disampaikan atau ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk atau melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Latar belakang ini adalah ketika bangsa Israel berada di dataran Moab dan mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ada dua masalah yang harus mereka hadapi sebelum tiba di tanah perjanjian. Yang pertama adalah menyeberangi sungai Yordan, dan yang kedua, di seberang sungai Yordan itu ada bangsa Enak yang bertubuh besar dan kuat. Masalah tersebut menjadi pergumulan yang tidak mudah, mengingat orang-orang Israel yang ada di dataran Moab itu saat itu adalah generasi kedua, yaitu generasi yang tidak mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa yang diperbuat oleh Tuhan di Mesir, di Laut Teberau, dan juga perjalanan di padang gurun. Artinya mereka belum mengalami secara langsung karya dan tindakan Tuhan yang ajaib dan besar. Ini berbanding terbalik dengan generasi pertama yang merasakan dan mengalami pimpinan Tuhan yang dahsyat sejak di Mesir, namun memberontak kepada Allah ketika diperintahkan untuk menyeberang sungai Yordan memasuki negeri yang dijanjikan. Dapat kita bandingkan pada Bilangan pasal 13 dan juga pasal 14. Nah, saudara-saudara, latar belakang ini kemudian membawa kita untuk melihat bahwa dari konteks ini, kemudian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 memberikan beberapa catatan untuk diperhatikan baik secara pribadi pada saat itu oleh umat Israel maupun oleh kita yang saat ini berada di tengah-tengah pergumulan dunia yang tidak mudah. Catatan yang pertama, ketika bangsa Israel bersiap-siap untuk menyeberang sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, mereka, sabda Tuhan dengan sangat jelas menyampaikan bahwa di seberang sungai Yordan ada bangsa Enak.
Bangsa itu adalah bangsa yang masyarakatnya, yang warganya cukup besar, berotot dan memiliki tingkat fisik yang justru luar biasa menakutkan bagi orang lain. Dan itu perkara yang tidak mudah bagi orang Israel. Dan karena itu Ulangan kemudian mengingatkan secara khusus, firman Tuhan mengingatkan kepada orang Israel pada ayat 1 hingga ayat yang keempat, bahwa ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, ketika mereka akan melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, itu terjadi bukan karena kuat, karena hebat, karena jasa atau karena kecerdasan dari siapapun. Itu terjadi semata-mata karena kasih dan anugerah Allah semata. Peringatan yang sangat kuat kita jumpai pada ayat yang keempat. Firman Tuhan menyatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ini mau menunjukkan bahwa ketika bangsa Israel dituntun sampai menjelang penyeberangan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka akan menyeberang sungai Yordan. Itu bukan karena jasa, bukan karena kuat dan hebatnya siapa-siapa, tetapi karena Allah berkenan, Allah yang menghendaki, Allah yang menuntun. Karena itu saudara-saudara sekalian, peringatan pada ayat yang keempat ini kemudian secara konkret dijelaskan agar tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh menyebut diri sebagai orang yang paling berjasa dalam proses perjalanan bangsa Israel yang tidak mudah itu. Dan karena itu, pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Ulangan kembali menegaskan bahwa bukan jasa para leluhur, bukan jasa siapa-siapa, tetapi semata-mata karena kebaikan Allah. Ini mau menunjukkan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu bukan karena kuat dan hebatnya siapa, tetapi karena anugerah, karena kuasa, karena perkenaan Allah semata-mata. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita memperhatikan bagian ini, jikalau kita memperhatikan Ulangan pasal 9 ini, maka kita sebenarnya dibawa untuk memahami bahwa yang pertama, kita dibawa untuk memahami gagasan penting Rasul Paulus, kemudian gagasan penting dari Martin Luther dan juga Yohanes Calvin, bahwa umat Kristen, umat percaya dibenarkan, diselamatkan, dibebaskan itu semata-mata karena anugerah Allah semata. Sola gratia. Kalau kita membaca ini, kita kemudian disadarkan bahwa sola gratia dibenarkan karena anugerah itu, diselamatkan karena anugerah Allah itu. Sesungguhnya sudah ada konsepnya sejak zaman perjanjian lama. Itu menunjukkan bahwa ada rangkaian sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam bangsa Israel, kemudian tergenapi oleh umat pilihan sampai kapanpun. Bahkan kita sampai hari ini pun meyakini dan juga sangat-sangat mengimani bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Catatan pertama ini kemudian membawa kita untuk memahami dan memaknai bahwa ketika kita bertahan, berada dan memasuki bulan Agustus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa, itu bukan karena kuat dan hebatnya siapa-siapa, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita diperkenankan untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa, menakutkan, mencemaskan, menggelisahkan, kita justru menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan memasuki bulan Agustus 2020. Ini sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi sesuatu hal yang betul-betul Allah izinkan bagi kita untuk jalani secara baik. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah mari kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan akan tetap berlangsung dalam perjalanan kehidupan kita.
Kalau kita diizinkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pergumulan kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi itu terjadi sesungguhnya agar Tuhan memurnikan iman kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memahami dan memaknai bahwa keterpilihan kita sebagai umat percaya bukanlah keterpilihan yang biasa-biasa saja, tetapi Allah yang menghendaki agar kita terus mewartakan bahwa keselamatan, penyelamatan, pembebasan itu terjadi karena anugerah Allah. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita, menguatkan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan ayat yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 256 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami boleh diperkenankan untuk beribadah di rumah kami masing-masing maupun di berbagai tempat ketika kami saat ini melangsungkan ibadah ini. Kami percaya bahwa perjumpaan ibadah secara virtual yang sementara berlangsung ini atas seizin dan kehendak Allah. Karena itu Bapa, biarlah kami melihat media yang kami gunakan saat ini bukan sebagai media semata-mata, tetapi sebagai alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umat-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami agar tidak sombong, tidak mengingat jasa-jasa kami, tidak menepuk dada sebagai orang-orang hebat dalam berbagai kesempatan pelayanan kami, tetapi sesungguhnya menyadari bahwa semua pelayanan yang kami jalankan sesungguhnya adalah kuasa dan kehendak Tuhan, anugerah Allah semata-mata. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur oleh karena kegiatan-kegiatan pelayanan boleh kami jalankan dengan baik walaupun secara virtual.
Itu terjadi karena peran anak-anak muda yang memberi diri dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan berbagai fasilitas dan juga mengambil gambar, mengedit berbagai hal yang telah mereka ambil dan kemudian menghadirkannya di tengah-tengah kehidupan kami dan menjadi sarana kami beribadah. Berkati masa muda mereka, berkati kreativitas mereka, agar apapun yang mereka lakukan selalu berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sementara berada di rumah mereka masing-masing maupun di berbagai tempat. Allah menyertai dan memberkati mereka, pergumulan kehidupan mereka, masa depan dan studi anak-anak mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika memasuki tahun ajaran yang baru, ada banyak pergumulan terkait dengan pendidikan anak-anak kami, oleh karena mereka harus belajar secara daring. Karena itu Bapa, kami mohon hikmat dan kearifan-Mu, agar semua proses ini boleh dijalani dalam kuasa dan otoritas Tuhan, sehingga kemudian kami meyakini bahwa akan tiba saatnya pandemi COVID-19 akan melandai dan kami kemudian akan menikmati perjumpaan secara fisik. Di situ kami terus memuliakan nama-Mu sebagai tanda penyertaan dan bukti cinta kasih kepada kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus gereja kami GKSS Shalom, dan juga gereja-gereja yang termasuk di dalam PGI maupun gereja-gereja di secara dunia. Banyak doa yang dinaikkan kepadamu, memohon kepadamu agar COVID-19 ini cepat melandai, berkurang bahkan menghilang. Karena itu Bapa, kami serahkan semua para pemimpin gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka dan kuasai mereka dengan hikmat-Mu, agar penataan pelayanan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pimpinan bangsa kami berdoa buat semua unsur dalam bangsa ini, dalam terus berupaya untuk menghadirkan kehangatan, keharmonisan, damai dan sukacita di tengah-tengah situasi bangsa yang tidak mudah, oleh karena diperhadapkan pada penyebaran COVID-19 yang begitu luar biasa, merubah tatanan kehidupan kami dalam bangsa ini, dalam dunia ini. Kami berdoa buat pemerintahan Kota Makassar, pemerintahan Sulawesi Selatan. Allah berkenan memberkati para pemimpin di daerah kami, agar mereka terus berhikmat dalam melayani masyarakat, berkontribusi untuk terus mewujudkan keadilan, kedamaian, dan sukacita. Kelanjutan hidup kami, masa depan dan cita-cita kami, kerinduan kami untuk berjumpa beribadah kembali di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat para penatua dan diaken, pengurus OIG di tempat ini. Allah berkenan memberkati mereka. Biarlah mereka terus saling mendoakan satu terhadap yang lain, saling menopang satu terhadap yang lain, agar kreativitas pelayanan terus dikembangkan, sehingga suasana sentuhan-sentuhan yang bersifat empatif kepada jemaat boleh terlaksana dengan baik. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, berkati dan pelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita memberi persembahan menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kita memberi persembahan sambil diiringi Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Bapak Ibu, saya persilakan kita untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Kiranya pemberian kami ini dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan, persembahan lainnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari berdiri. Kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 438 ayat yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Hendrikus Nayuf, MTH, yang sudah melayani kita, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih pula kepada tim pemuda yang sudah merekam dan mengedit serta membantu pelaksanaan ini. Mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 bait yang pertama.